Kita awal informasi pertama pemirsa, buntut kecelakaan yang beruntun terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang saat lantas Polres Sukabumi melakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan besar di gerbang tol Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parung Kuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan. Dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton, 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian. Mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ingin aturan terkait kendaraan overdimension overload atau odol ditegakkan. Selain rawan kecelakaan, kendaraan odol juga kerap merusak infrastruktur jalan. Ya mobil iya los rem ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buntut kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92, Purwakarta, Jawa Barat, ditindaklanjuti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut AHY, kendaraan yang melebihi dimensi kapasitas atau odol kerap kali meningkatkan risiko kecelakaan, merusak infrastruktur jalan, dan mengganggu arus lalu lintas. AHY mengaku telah memberikan arahan kepada Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk tegas dalam aturan odol. AHY juga mengimbau pada para pelaku usaha untuk tidak memodifikasi dimensi, mesin, serta kemampuan daya angkut kendaraan dengan alasan efisiensi. Tentu kita ingin menata ini secara serius. Saya sudah sampaikan dan tegaskan bahwa kita jangan sampai lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Dan ini harus ada ketegasan bukan hanya dari Kementerian Perhubungan, tetapi juga dari berbagai stakeholders. Mengapa? Berbicara odol itu berarti diawali dari mereka yang mengirimkan logistik dari satu titik ke titik lain, ingin efisien, ingin murah, tapi mengorbankan keselamatan. Udah pasti tidak nyaman, tapi keselamatan lebih tinggi lagi nilainya kalau sudah ada korban ya. Jadi kita ingin tegakkan itu sehingga enforcement-nya tidak hanya disempurnakan regulasinya, tetapi juga setelah itu diterapkan dengan sungguh-sungguh ya. Bahkan ada reward and punishment yang bisa dipahami oleh semua, termasuk oleh pelaku industri dan dunia usaha.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengatakan pihaknya saat ini tengah menertibkan kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi. Kemenhub juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan kendaraan serta tertib dalam lalu lintas. Dari beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, kita evaluasi. Memang salah satunya adalah kendaraan yang over dimensi itu. Nah, Kementerian Perhubungan di bawah koordinasi Menko Infrastruktur sudah sedang mencari cara bagaimana menertibkan itu. Pertimbangannya adalah faktor keselamatan dan keamanan. Kita akan segera mulai untuk segera dibuat yang dilalui dengan sosialisasi. Memang selain faktor kendaraan juga faktor manusia. Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan 17 kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 92, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin sore lalu. Kecelakaan mengakibatkan 1 orang meninggal dan 29 orang lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 narapidana narkotika kabur dari rutan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat. Mereka menjebol tralis besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. 7 narapidana kabur lewat gorong-gorong setelah menjeblos teralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Kemudian ke-7 tahanan tersebut menjebol beton penutup saluran air, lalu merangkak melewati saluran air yang mengarah ke luar rutan. Mereka ketahuan kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam. Inilah wajah ke-7 tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Rutan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwilkumham DKI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak Rutan Salemba juga telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan ini. Masyarakat yang mengetahui keberadaan ke-7 tahanan ini diharapkan agar segera melaporkan ke pihak berwajib.